Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Mbak Nita. Selamat malam Mbak Mita dan kawan-kawan. Nah, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Mita Anissa Ramadhani, dan ada Mbak Maratul Askia, Mas Rafid Sudi, dan Mas Mardian Nur. Di sini kami akan berbincang-bincang santai mengenai produksi film Indonesia yang berjudul Satu Nafas Panglima Besar. Di sini saya selaku pembawa acara akan memberikan sedikit gambaran mengenai film ini. Film ini menceritakan tentang seorang Jenderal Sudirman, seorang jenderal besar yang memimpin perang gerilya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan pada saat itu beliau juga menderita penyakit paru-paru dan hanya memiliki satu paru-paru saja. Belanda menyatakan secara sepihak sudah tidak terikat dengan perjanjian Renville, sekaligus menyatakan penghentian gencatan senjata pada tanggal 19 Desember 1948. Jenderal Simons, Panglima Tentara Belanda, memimpin agresi militer kedua menyerang Yogyakarta yang pada saat itu menjadi ibu kota Republik. Soekarno-Hatta ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Jenderal Sudirman yang sedang didera sakit beratnya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memimpin perang gerilya selama 7 tahun lamanya. Belanda menyatakan Indonesia sudah tidak ada. Dari kedalaman hutan, Jenderal Sudirman menyiarkan bahwa Republik Indonesia masih ada, kokoh berdiri bersama tentara nasionalnya yang kuat. Sudirman membuat Jawa menjadi perang gerilya yang luas, membuat Belanda kehabisan logistik dan waktu. Kemanunggalan TNI dan rakyat lah akhirnya yang membuat Indonesia menang dalam perang tersebut. Dengan ditandatanganinya perjanjian Romproyen, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia seutuhnya. Pada podcast online kali ini, kami juga mengkaji tentang nilai-nilai bela negara yang terkandung pada filmnya. Pertama-tama nih, ada pertanyaan. Menurut Mbak Maratul, apa aja nilai-nilai bela negara yang terkandung di film Jenderal Sudirman ini, Mbak? Baik, terima kasih Mbak Nita atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi film Tanah Air kita yang ternyata luar biasa sekali dan memiliki banyak sekali nilai positif yang kita ambil untuk menggugah nilai-nilai nasionalisme untuk diri kita. Baik Mbak Nita, langsung saja saya akan mencoba menyampaikan nilai-nilai yang saya dapatkan setelah saya menonton film ini. Nah, yang pertama yaitu adalah nilai-nilai patriotik. Nah, dari film ini kita akan mendapatkan gambaran bagaimana sosok seorang Jenderal Sudirman ini yang sangat berani sekali mengemukakan kebenaran dan keadilan. Yang misalnya nih kita lihat dari adegan beliau yang mengatakan saya membela pemerintah untuk merdeka. Nah, selain itu kita juga bisa melihat bagaimana Jenderal Sudirman ini bekerja dengan ikhlas untuk kemajuan dan kejayaan bangsa. Nah, seperti dalam kalimatnya yang mengatakan bahwa untuk Indonesia Soekarno tidak takut mati. Nah, kemudian nilai-nilai nasionalisme yang kedua yang saya dapatkan yaitu adalah nilai rela berkorban. Nah, dalam film ini ada beberapa adegan yang menggambarkan bagaimana seorang Jenderal Sudirman ini begitu mengutamakan kepentingan bersama. Seperti Jenderal Sudirman ini mempersiapkan bekal untuk perjuangan mereka, kemudian menghindari sikap-sikap egois seperti kalimat beliau yang mengatakan bahwa saya dan teman-teman akan terus berjuang. Kemudian Dinda Sudirman ini juga sangat sering sekali membantu orang lain seperti membayarkan makanan mereka dan hal-hal lain yang memberikan contoh kepada kita untuk rela berkorban bagi sesama bangsa kita seperti itu Mbak. Kemudian nilai ketiga adalah sikap adil dan bijaksana. Nah, dalam film ini sikap adil dan bijaksana ini digambarkan oleh bagaimana seorang Jenderal Sudirman ini membagi tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing dan bila harus mengambil keputusan ini tidak berat sebelah seperti itu Mbak. Kemudian nilai selanjutnya yaitu nilai pengabdian kepada negara. Nah,
Dari film ini terdapat obrolan antara Soekarno dan Jenderal Sudirman yang dimana Jenderal Sudirman ini menyatakan bahwa dirinya itu siap untuk membantu negara dan beliau merasa sangat terpanggil untuk berbuat sesuatu bila melihat sesuatu yang tidak sesuai bagi bangsa kita itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu adalah sikap rasa memiliki. Nah, kita melihat seperti yang diceritakan oleh Mbak Nita tadi, bagaimana seorang Jerman berjuang dengan sangat keras dalam kondisi kesehatan beliau yang tidak baik-baik saja, itu menunjukkan bahwa rasa memiliki Jenderal Sudirman ini sangat luar biasa. Bagaimana beliau memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap kesetiaan kepada negara. Nah, dalam film ini sebenarnya banyak sekali adegan yang bisa kita ambil yang mengisyaratkan bagaimana setianya seorang Jenderal Sudirman ini dengan keterbatasan yang beliau miliki, dengan ancaman-ancaman yang diberikan oleh musuh, tapi beliau masih tetap teguh setia kepada bangsa Indonesia dengan kalimat yang menyatakan bahwa tidak pernah sedikit pun di kepala saya untuk menyetujui hal-hal yang mengancam pemerintahan yang sah. Ataupun kalimat beliau yang mengatakan bahwa ini tuh soal perjuangan, ini demi rakyat dan negara yang kita cintai, seperti itu Mbak. Dan terakhir mungkin yang bisa kita ambil dan satu inspirasi yaitu tentang bagaimana kecerdasan beliau dalam berpikir dan bertindak, di mana dengan keterbatasan beliau berpikir bahwa cara yang efektif ini ternyata perang gerilya nih. Dari dalam hutan, beliau menyuarakan bahwa bangsa Indonesia itu masih memiliki kekuatan tentara yang utuh, bahwa bangsa Indonesia itu masih merdeka, bahwa bangsa Indonesia itu pasti akan bisa memenangkan peperangan terhadap musuh, seperti itu Mbak. Kayaknya itu nilai-nilai yang bisa saya sampaikan setelah menonton film-film ini, dan mungkin masih banyak lagi Mbak. Oke, terima kasih Mbak Askia. Oke, selanjutnya untuk Mas Rafid. Waduh, Mas Rafid ini udah itu ya, kayak niru Jenderal Sudirmannya ya Mas ya. Iya nih, Totalitas sekali Mas. menghayati dong ya. Iya, oke untuk Mas Rafid. Ada nggak sih scene di film ini yang menggambarkan isu relevan yang terjadi pada saat ini Mas? Monggo dijawab. Oke Mbak Mita, terima kasih Mbak kesempatannya. Langsung saya rangkum ya Mbak. Tentunya ada ya Mbak isu-isu yang relevan dengan masa sekarang ini. Ada 3 yang saya bisa dikonklasikan. Yang pertama terkait masih adanya paham aksi radikalisme dan juga terorisme. Seperti yang kita tahu bahwasanya belakangan ini masih ada oknum-oknum ya yang memang terpapar radikal, mungkin dari ISIS dan sebagainya, yang memang menyimpang dari ideologi Pancasila sehingga menyebar seperti itu kepada masyarakat yang berdampak pada hilangnya rasionalisme dari masyarakat, khususnya generasi muda, terutama sekarang ini dengan adanya internet yang semakin kompleks. Penyerangan ideologi yang sangat terpapar itu telah menyebar dengan sangat masif, sehingga generasi muda yang mungkin bisa dibilang masih awam itu masih banyak yang terpapar. Nah, kemudian ada juga kasus terkait dengan adanya bom. Pada tahun 2018 lalu di Gereja Santa Maria Surabaya ada ibu-ibu yang melakukan bom bunuh diri, yaitu jelas menyimpang dari ideologi Pancasila. Kemudian ini ada juga nih wanita yang menyerang Mabes Polri sendirian waktu itu juga diduga ataupun disinyalir terpapar ideologi ISIS melalui internet. Yang kedua nih Mbak, ada juga terkait apatisme generasi muda terhadap leluhur bangsa. Kenapa sih bilang demikian? Dulu Jenderal Sudirman yang hanya memiliki satu paru-paru untuk hidup masih memperjuangkan dengan penuh keteguhan kemerdekaan Indonesia bersama pahlawan lainnya dengan titik darah penghabisan. Namun sekarang ini ironi Mbak, karena generasi muda cenderung apatis terhadap leluhur bangsa. Simulasi saja seperti dalam penggunaan produk dalam negeri. Nah, masih banyak teman-teman kita yang generasi muda lebih condong menggunakan produk luar negeri yang dikira ataupun lebih disukai karena punya nilai gengsi yang tinggi. Nah, kemudian juga masih ada teman-teman kita generasi muda yang justru terkesan bersikap liberal, meniru bangsa barat dari cara berpakaian, tidak menggunakan produk lokal,
dan juga bersifat konsumtif. Tentu itu juga bertolak belakang dari nilai luhur yang diajarkan oleh para pejuang kita, termasuk Jenderal Sudirman. Yang ketiga nih Mbak, ada juga namanya sikap patriotisme. Nah, mungkin teman-teman juga masih mengikuti ya berita terkait KKB, yaitu kelompok kriminal bersenjata. Nah, beberapa tahun belakangan ini ada oknum-oknum TNI Polri yang secara sengaja memperdagangkan senjata miliknya kepada KKB. Untuk apa? Untuk menyerang Indonesia. Nah, ini kan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Sehingga ini masuk dalam kategori kejahatan yang darurat. Karena pengkhianatan dilakukan oleh penyelenggara negara, khususnya dalam hal ini Polri dan juga TNI, tidak bisa dimaafkan. Karena mereka merupakan garda terdepan dalam pertahanan dan juga memberikan pelayanan pada masyarakat terkait keamanan dan juga ketertiban. Nah, ada juga nih Mbak, terkait ketidaksetiaan kepada negara yang dilakukan oleh para pejabat negara, seperti korupsi. Apa sih yang bisa kita sambungkan dengan ketika Jenderal Sudirman melakukan perjuangan di masa lalu? Dahulu, para pejuang kita dengan penuh keteguhan berjuang untuk kemerdekaan tanpa embel-embel untuk kepentingan diri pribadi. Namun sekarang ini pejabat-pejabat bahkan dari hakim, jaksa maupun menteri itu korupsi. Itu juga sebuah bentuk ketidak adanya pengabdian kepada negara. Nah, terakhir nih Mbak, saya ingin mengutip quotes ataupun kutipan dari dua tokoh nasional kita. Yang pertama Jenderal Sudirman, yang kedua Ira Soekarno. Jenderal Sudirman pernah berkata, kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Yang kedua, Ira Soekarno berkata, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Itu Mbak mungkin yang bisa saya sampaikan terkait isu-isu yang relevan dari film Satu Napas Panglima Besar. Terima kasih. Wah, menarik sekali ya. Ternyata film yang bertema nasionalisme ini juga banyak loh isu relevan yang terkait. Oke, untuk yang terakhir, Mas Madianur, apa sih, gimana tanggapan Mas terkait tentang alur film Jenderal Sudirman ini? Monggo dijawab, Mas. Siap, terima kasih Mbak. Mungkin saya memperhatikan dari judul dulu ya. Judul awalnya itu kan tentang Jenderal Sudirman. Mungkin dari sutradara kurang menarik. Jadi digantilah judulnya menjadi Satu Napas Panglima Besar, yang menarik perhatian dari kaum-kaum pemuda zaman sekarang. Nah, hal ini bukan kiasan belaka, karena memang Jenderal Sudirman itu ketika berperang terdapat keterbatasan, yaitu hanya memiliki satu paru-paru. Saat itu Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya. Mungkin kalau dia tidak perang gerilya, mungkin kemerdekaan Indonesia tidak akan pernah seperti sekarang. Karena pada masa itu saat dia perang gerilya, semua pimpinan di Indonesia itu ditangkap Belanda. Karena perang gerilya dari Jenderal Sudirman inilah bahwa di dunia itu masih tahu Indonesia tetap berjuang melawan para penjajah. Hal ini kita bisa tunjukkan di masa sekarang dengan kita, meskipun kita bukan pimpinan, tapi hal-hal yang seperti ini bisa dijadikan batu loncatan kita untuk menunjukkan Indonesia itu maju. Oke, mungkin terus ada adegan salah satu scene-nya saat Jenderal Sudirman dipilih oleh tentara-tentara lain sebagai jenderal besar pertama TNI. Nah, pemilihan ini terjadi secara demokrasi melalui pemungutan suara. Nah, ini menunjukkan bahwa Jenderal Sudirman itu meskipun dia sederhana, tapi dia sosok yang sangat dihormati oleh para tentara-tentara lain. Sehingga perwira-perwira lain yang tidak menyukainya itu tidak bisa mengalahkan dia saat pemilihan sebagai Panglima Besar. Mungkin dari segi reviewnya itu aja dulu Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Wah, banyak-banyak hal menarik ya yang bisa diambil dari review film kali ini, bahwa Jenderal kita, Jenderal Besar Sudirman itu
itu yang dulu hanya perjuangan menggunakan semangatnya saja bisa loh membangun Indonesia menjadi yang lebih baik. Seharusnya kita sebagai insan muda itu kan yang punya segala hal di zaman era digital ini bisa juga membangun Indonesia dengan yang lebih baik juga, bukan malah mundur atau tidak membanggakan bangsa kita sendiri. Nah, sekian podcast dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat malam. Um, Selamat malam. malam. Terima